من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masih membahas tentang bab i'tikaf. Hadis nomor 216 halaman 148. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram qala fa'awfi binadrik wa lam yadhkur ba'dur ruwati yawman wala laylatan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menuturkan bahwa dirinya pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar ketika masa jahiliyah untuk melakukan iktikaf di malam hari." Dalam riwayat yang lain dikatakan sehari di Masjidil Haram. Nabi bersabda, "Tunaikanlah nazarmu." Sebagian perawi tidaklah menyebutkan lafaz sehari dan juga lafaz semalam. Hadis ini menerangkan tentang puasa nazar, iktikaf nazar. Dahulu di masa jahiliyah, Umar ibn Al-Khattab pernah bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di masa jahiliyah juga beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Orang-orang di masa jahiliyah, di masa kekufuran, di masa kesyirikan, mereka beribadah kepada Allah. Dan amal ibadah orang-orang di zaman jahiliyah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah mereka rusak dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Disinilah makna syirik. Syirik itu mensekutukan. Jadi orang musyrik itu bukan orang ateis, bukan orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Justru orang musyrik itu adalah orang yang percaya adanya Allah, orang yang percaya pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta adalah Allah, dan mereka terkadang beribadah kepada Allah, namun terkadang mereka menduakan Allah, mensekutukan Allah, yaitu dengan beribadah juga kepada selain Allah, selain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan banyak orang musyrik di zaman jahiliyah bernama Abdullah. Mereka juga beribadah di Masjidil Haram, termasuk yang dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab di masa jahiliyah. Pernah bernazar untuk melakukan iktikaf di Masjidil Haram. Jadi iktikaf telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah, termasuk juga ibadah haji juga masih dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun ibadah haji mereka tentunya tidak diterima dan tidak bermanfaat di sisi Allah, karena mereka selain melakukan ibadah haji, mereka berbuat syirik, mensekutukan Allah.
Di sekitar Ka'bah terdapat 300 lebih berhala, 360 berhala. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya adalah membersihkan tanah haram dari berhala dan dari amal ritual kesyirikan. Umar ketika di zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf. Dalam satu riwayat 1 malam, riwayat yang lain 1 hari. Ini adalah keraguan dari perawi hadis, apakah 1 malam atau 1 hari. Bahkan sebagian perawi tidak mencantumkan malam maupun hari. Umar beriktikaf, jumlahnya tidak ketahui. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang nazarnya tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadrik," laksanakanlah nazarmu. Jadi orang-orang mu'allaf tatkala pernah bernazar kebaikan sebelum masuk Islam dan nazar tersebut belum tertunaikan, maka ia berkewajiban melaksanakannya sampai kapanpun. Nazar adalah seorang mukallaf, orang yang balik, berakal, mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Mewajibkan suatu amal ibadah, mewajibkan amal perbuatan dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuatu tersebut asalnya tidak wajib. Semisal orang mengatakan, jika saya sembuh dari sakit saya akan puasa 3 hari. Jika saya diterima bekerja di suatu perusahaan, saya akan bersedekah 500.000 rupiah dan seterusnya. Pada asalnya perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah wajib atas dirinya. Tatkala ia menazarkan, mewajibkan atas dirinya, maka amalan tersebut menjadi wajib. Dan tatkala nazar tersebut dilakukan di masa kekufuran sebelum masuk Islam, maka tetap berlaku. Ketika dia masuk Islam, dia belum melaksanakan nazarnya, maka dia harus menunaikan nazarnya. Kemudian tatkala Umar menyebutkan Masjidil Haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nazarnya, yaitu di Masjidil Haram. Ada hadis yang lain, seorang sahabat bernazar untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nazarnya di Masjid Nabawi. Dan itu mencukupi, karena ibadah di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya daripada Masjidil Aqsa. Di dalam hadis yang sahih, salat apapun yang dilakukan di Masjidil Haram pahalanya lebih dari 100.000 kali lipat daripada masjid lainnya. Adapun salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih dari 1.000 kali lipat daripada masjid yang lainnya. Adapun Masjidil Aqsa pada beberapa atsar, wallahu alam tentang kesahihannya, adalah separuh dari pahala Masjid Nabawi. Kalau ketetapan tentang pahala Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sahih.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk menunaikan nazarnya di Masjid Nabawi, itu terpenuhi, padahal dia bernazarnya di Masjidil Aqsa, karena pahala di Masjidil Nabawi lebih besar daripada di Masjidil Aqsa. Maka ketika seseorang bernazar, jika dia menunaikan lebih, maka itu sah. Semisal seseorang bernazar mau berinfak 1 juta, kemudian dia berinfak 2 juta, maka sah. Demikian juga orang bernazar di Masjid Nabawi, kalau dia tunaikan di Masjidil Haram, sah. Karena pahala di Masjidil Haram lebih banyak dari Masjid Nabawi. Tapi kalau dilakukan di Masjidil Aqsa, maka tidak sah. Karena pahala di Masjidil Aqsa lebih kecil daripada Masjid Nabawi. Begitu juga jika bilangan kita mau berpuasa 3 hari, kita laksanakan 4 hari, sah. Kalau 2 hari maka kurang 1. Begitu juga infak atau sedekah 1 juta, kalau ditunaikan 800.000 maka jelas kurang 200.000. Kalau lebih 100 juta misalnya, sangat sah. Ya. Kita bacakan beberapa faedah dari Syekh Abdullah Al-Bassam di sini. Wujubul wafa'i bin nadri walau aqada fi halil kufri. Wajibnya menunaikan nazar, melaksanakan nazar meskipun dilakukan ketika masa kekufuran. Ketika belum masuk Islam pernah bernazar kebaikan, kecuali kalau nazarnya nazar maksiat, tidak boleh dilaksanakan dan hendaknya membayar kafarat. Yang kedua, idza ayyana li'tikafihil masjidil haram ta'ayyana fa in ayyana ma dunahu minal masajid ajza'ahu anha wa kullu masjidin fadilin yujzi'u amma dunahu bil fadli. Jika seseorang menentukan iktikafnya di Masjidil Haram, maka dia harus menunaikan di Masjidil Haram. Maka iktikaf tersebut harus ditunaikan di Masjidil Haram, karena tidak ada yang melebihi ibadah, yang melebihi keutamaan ibadah di Masjidil Haram. Maka kalau menyebut Masjidil Haram, saya akan beriktikaf di Masjidil Haram, maka tidak sah dilakukan di masjid manapun, termasuk Masjid Nabawi. Namun jika ia menentukan masjid yang lebih rendah, maka jika menunaikan di Masjidil Haram maka mencukupi. Begitupun setiap masjid yang memiliki keutamaan, maka mencukupi jika dia melakukan di masjid yang lebih utama. Masjid yang paling utama Masjidil Haram, setelahnya Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Setelahnya sama, kecuali Masjid Quba disebutkan di situ, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba, baik berjalan kaki maupun mengendarai kendaraan, kemudian salat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan umrah. Adapun selain masjid-masjid tersebut semuanya sama. Semuanya sama. Masjid Istiqlal, Masjid Syarifah Salihah, Masjid Ahmad bin Hanbal, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Imam Nawawi, masjid manapun tidak ada yang lebih afdol daripada yang lainnya, ditinjau dari tempatnya.
Annal i'tikafa yajibu bin nadri wa yalzamul wafa'u bihi wa yalzamul wafa'u bihi. Bahwasanya i'tikaf itu menjadi wajib dikarenakan nazar dan wajib melaksanakannya. Pada asalnya i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Namun jika seorang bernazar maka menjadi wajib. Warada fil hadithi nadru laylah wa warada yauman wa warada mutlaqan. Di dalam hadis nazar tersebutkan lafaz malam dan juga ada riwayat lain menyebutkan siang dan ada yang menyebutkan secara mutlak, artinya tidak menyebutkan malam dan siang. Faman akhadha bi riwayatil laili ajza'uhu li'tikafu biduni saumin, maka barang siapa yang mengambil riwayat, yaitu para ulama yang mengambil riwayat lafaz malam, maka iktikaf itu dibolehkan tanpa puasa. Wa man ja'ala al-murada bil laili awil yaumi ma yashmuluhuma jami'an ishtarata shauma fil i'tikaf. Adapun yang menjadikan maksud dari malam adalah termasuk siangnya juga, karena seperti bahasa Indonesia kalau kita mengatakan dalam satu hari penuh artinya siang dan malam, atau bahkan tersebutkan siang saja, maka ulama yang mengambil lafaz ini maka mereka mensyaratkan iktikaf itu harus ada puasa. Wa huma qaulani lil ulama, dan itu dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan iktikaf itu harus disertai dengan puasa. Pendapat yang pertama mengatakan iktikaf itu harus disertai dengan puasa. Jadi mereka menjadikan syarat sahnya iktikaf adalah puasa. Dalilnya adalah mereka tidak pernah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selain dengan puasa. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak harus dengan puasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di bulan Ramadan, maka jelas disertai dengan puasa. Seandainya puasa tersebut, seandainya iktikaf tersebut dilakukan di luar Ramadan, bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyertakan dengan ibadah iktikafnya itu puasa. Di antara dalil ulama yang tidak mensyaratkan puasa pada iktikaf adalah hadis yang ada lafadznya lailah. Umar melakukan iktikaf di malam hari, tentunya malam hari tidak ada puasa, tidak ada puasa malam hari. Kemudian lafadz ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan wajibnya puasa, karena lafadz lailah di dalam bahasa Arab juga mengandung yaum. Kalau disebutkan al-lailah saja, maka juga yaumnya juga ikut. Jadi tidak menafikan bahwa yang dilakukan oleh Umar adalah sehari semalam. Wal ahwatus siyamu ma'ahu, maka untuk kehati-hatian dari dua perbedaan pendapat tersebut, maka kita tidak melakukan iktikaf kecuali dengan puasa. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Safiyata binti Huyai radhiyallahu anhu maqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjidi
fa'ataituhu azuruhu lailan fahaddattuhu thumma qumtu lianqaliba faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaidin famarra rajulani minal ansar falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masyi faqal ala rislikuma innahuma Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqal inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam wa inni khiftu an yaktifa fi qulubikum syarran aw qala syai'an wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjidi fil ashril awakhir min Ramadan fahaddathat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha hatta idza balagha babal masjidi inda babi ummi Salamata thumma dzakarahu bima'nahu. Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di masjid. Pada suatu malam aku mendatangi beliau untuk menjenguk beliau. Aku pun berbincang-bincang dengan beliau. Aku lantas bangkit untuk kembali, beliau pun bangkit bersamaku untuk mengantarku. Ketika itu Safiyah tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika duanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercepat langkah kakinya. Oleh karena itu Nabi bersabda, pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita itu adalah Safiyah binti Huyai. Keduanya mengatakan subhanallah wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri anak keturunan Adam melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Boleh jadi Nabi bersabda setan menyusupkan sesuatu dalam hati kalian berdua. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Safiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Safiyah lantas berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat, dia lalu bangkit untuk kembali. Nabi pun bangkit bersamanya untuk mengantarnya hingga sampai pintu masjid di samping pintu rumah Ummu Salamah. Lalu disebutkanlah keterangan yang semakna dengan hadis di atas. Safiyah bintu Huyai adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Yahudi. Ayahnya adalah pembesar Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Laki-laki yang licik dan sangat dendam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bermaksud membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendatangi mereka. Mereka hendak melemparkan batu besar di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hendak keluar dari benteng mereka. Namun malaikat Jibril mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan niat jahat makar mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera kembali dan mengajak mereka untuk mengantar sampai keluar benteng. Jadi yang mau melempar bingung, karena pembesar-pembesarnya juga ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun pasukan
menghimpun pasukan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Maka mereka pun berunding apakah mereka akan menyerah atau melawan. Maka seorang tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya bagus, Abdullah, tapi dia dedengkot munafik, menenangkan mereka, menghibur mereka. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sekutu Yahudi Bani Nadir. Tenang, Muhammad tidak akan bisa berbuat apapun kepada kalian. Aku akan membela kalian dan orang-orangku, tentunya orang-orang munafik. Dan juga sekutu-sekutu kalian pasti akan membela kalian. Bani Quraidah juga akan membantu kalian. Jadi diberi kepedean, disemangati agar pede memberikan perlawanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tadinya mereka bingung mau berdamai dengan Nabi, mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf, justru makin berani. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, dengan pasukan kaum muslimin, dan tatkala kaum muslimin sampai pada mereka, ternyata tidak satupun dari orang munafik yang membela mereka. Maka mudah ditaklukkan, maka semuanya diusir. Sebagian mereka pergi ke Syam, sebagian mereka bermukim di Khaybar, bergabung dengan orang-orang Yahudi Khaybar, termasuk Huyai bin Akhtab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh pasukan sekutu, yaitu orang-orang kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya, tatkala diprovokasi oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi Khaybar, orang Yahudi sebenarnya pengecut, maka mereka memprovokasi bangsa Arab. 10 pemuka Yahudi Khaybar, termasuk Huyai bin Akhtab, mendatangi pembesar-pembesar Quraisy, diajak untuk menyerang Madinah bersamaan. Maka pembesar-pembesar Quraisy menyetujuinya, dan mereka pun menghimpun sekutu-sekutu mereka di wilayah Mekah dan sekitarnya di kawasan Hijaz. Maka terhimpun sebanyak 4.000 pasukan. Tidak puas dengan itu, pembesar-pembesar Yahudi melakukan perjalanan yang jauh menuju pedalaman Arab, menuju kawasan Najd, yang saat ini wilayahnya adalah Al-Qasim dan Riyadh. Menemui suku terbesar, kabilah terbesar di sana, Ghatafan, dan mereka memprovokasi kabilah Ghatafan untuk ikut koalisi Quraisy. Karena kesempatan emas, mereka memusnahkan pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat pasukan yang besar yang dihimpun oleh orang-orang Quraisy, kabilah Ghatafan pun menyetujuinya. Maka mereka menghimpun sekutu-sekutu dari kabilah-kabilah di kawasan Najd, terhimpun sebanyak 6.000 pasukan. Berarti total jumlah keseluruhan Quraisy dan sekutu-sekutunya 4.000,
ditambah Ghatafan bersama sekutu-sekutunya Quraisy 4.000, Ghatafan 6.000 berjumlah 10.000. Mereka bergerak bareng menuju Madinah. Tatkala Rasulullah mendengar perjalanan mereka menuju Madinah, maka Rasulullah mengajak musyawarah para sahabatnya. Maka sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit untuk menghalangi pasukan orang-orang kafir, orang-orang musyrik memasuki Madinah. Karena jumlah kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000. Maka datanglah pasukan kafir Quraisy dan pasukan Ghatafan berada di luar Madinah. Ketika mereka mau masuk ke kota Madinah, mereka tidak mengira strategi yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena strategi seperti itu tidak pernah dijumpai di bangsa Arab. Maka mereka kesulitan memasuki kota Madinah, karena setiap kali mereka berusaha untuk turun, maka kaum muslimin dengan mudah melempari mereka dengan tombak ataupun panah. Namun kaum muslimin senantiasa siaga, karena kalau lengah maka pasukan tersebut akan masuk. Saking siaganya Rasulullah dan para pasukan beberapa kali terlewatkan waktu sholat, kemudian mengqadha sholat tersebut, yaitu sholat duhur dan sholat asar dilakukan setelah tenggelam matahari. Ini karena dahsyatnya, gentingnya perang saat itu, dan saat itu belum turun ayat sholat khauf, sholat ketika dalam keadaan takut. Sementara di Madinah masih ada kabilah Yahudi. Sebelumnya Bani Qainuqa berkhianat dan telah diusir. Kemudian Bani Nadir telah diusir. Tinggal satu kabilah, yaitu kabilah Bani Quraidah. Bani Quraidah memiliki lelaki dewasa sekitar 700 orang. Jumlah mereka lebih sedikit dari pasukan kaum muslimin, namun keadaan mereka sangat strategis. Jadi kalau mereka berkhianat, maka kaum muslimin akan kewalahan menghadapi musuh dari luar dan dari dalam. Pada saat itulah Huyai bin Akhtab, pemuka Yahudi Bani Nadir, mendatangi kabilah Yahudi Quraidah untuk mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Tadinya Bani Quraidah tidak mau, karena mengambil pelajaran apa yang didapat oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadir, sia-sia. Bahkan pemuka Yahudi Bani Quraidah mengatakan, kami tidak ada masalah dengan pemerintahan Muhammad, kami aman, beribadah dengan aman, mencari rezeki dengan aman, tidak ada perlunya kami mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Namun terus dirayu sampai akhirnya mereka mau, dengan jaminan apapun yang terjadi, Huyai bin Akhtab akan senasib dengan Yahudi Bani Quraidah. Maka benarlah kemenangan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, meskipun menghadapi 10.000 pasukan dan pengkhianatan dari dalam 700 orang Yahudi, dan tentunya kalau dikisahkan akan lebih panjang. Yang jelas pada akhirnya Bani Quraidah hukumannya paling berat. Lelaki dewasanya dihukum bunuh. Karena apa? Keadaannya genting, berbeda dengan pengkhianatan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Maka termasuk Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini juga bernasib sama dengan Yahudi Bani Quraidah, dia dihukum mati. Dan Safiyah binti Huyai ini adalah putri dari
pemuka Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang memprovokasi Bani Quraidah untuk mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, Safiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Maka ia pun mengajak bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya ini adalah permasalahan yang penting karena sampai Safiyah keluar di malam hari. Ia pun berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Safiyah pamit untuk pulang ke rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mengantarkan Safiyah. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Jadi tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian. Jadi ini yang harusnya dicontoh oleh para suami di zaman sekarang. Jangan menjadi suami yang cuek. Terkadang istri tidak mengatakan dia memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan, tapi kita bisa melihat, ya, kalau seorang wanita berjalan di malam hari, siapapun pasti memiliki kekhawatiran. Maka jangan, tanpa diminta pun kita harus tahu diri, ya. Semisal istri mau belanja, ya, yang kebetulan malam hari, maka kita tanpa diminta pun kita antar, atau keperluan-keperluan yang lain dan yang semisalnya, maka kita antarkan istri kita. Maka jadilah suami yang perhatian tanpa diminta untuk memperhatikan. Ketika kita perhatian sama istri kita tanpa diminta, maka istri kita jelas akan semakin cinta dan kasih sayang kepada kita. Karena sifat tabiat wanita itu mencari perhatian. Maka kita berikan perhatian. Karena perhatian itu tidak mahal. Perhatian itu tidak modal. Perhatian itu gratis. Namun bisa jadi perhatian itu lebih mahal nilainya bagi wanita daripada fasilitas hidup. Lebih mahal, lebih berarti, lebih bernilai dari rumah yang megah dan mobil yang mewah. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Tapi kalau diberi perhatian saja tanpa dikasih kendaraan dan papan, ya sama aja. Jadi tetap, ya, kita berikan mereka nafkah, namun jangan lupa terkadang suami, saya sudah mengasih nafkah kok ini masih kurang aja. Mungkin suami sering, ini sudah saya kerja keras, banting tulang, peras keringat, tapi kok masih kurang saja. Mungkin yang kurang adalah perhatian, ya. Nafkahnya sudah cukup bahkan berlebih, tapi yang selalu kurang dari suami itu adalah perhatian. Karena memang sikap laki-laki pada umumnya itu cuek, ya. Sikap laki-laki itu cuek. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan karakter asli wanita yang suka diperhatikan, ya. Terlebih ketika datang bulan atau lagi mengandung, akan lebih minta diperhatikan. Dan bagi wanita hendaklah menyadari, ya, memaklumi kalau laki-laki itu cuek. Barangkali di mata istri
sikap cuek itu merupakan kekurangan bagi laki-laki. Tapi ketahuilah pada sifat yang dianggap kurang itu padanya ada kelebihan. Di antara kelebihan sifat cuek pada suami itu adalah agar tahan dengan omelan istri. Jadi karakternya cuek. Kalau suami memiliki sifat baperan, maka rumah tangga tidak akan bertahan lama. Silahkan azan dulu. Bismillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dalam ibadah diwajibkan untuk ittiba. Bagaimana kalau kita ittiba tapi dilebihkan dengan alasan beda makom antara kita dan Rasulullah? Misal, Rasulullah beristighfar 100 kali sehari, kita melakukan lebih banyak. Dengan alasan Rasulullah dijamin surga dan kita tidak. Iya.
untuk ibadah-ibadah yang telah ditentukan jumlahnya dan ditentukan tata caranya, maka tidak ada hak untuk kita merubah atau menambahi. Namun pada ibadah yang bukan merupakan pembatasan, kita boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Kita boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Namun tentunya yang lebih utama kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita melakukan yang lebih, maka justru kualitas yang tidak akan terjaga. Seperti kita ketika mengetahui fadilah membaca Al-Quran 1 huruf 10 kali lipat, kemudian kita perbanyak 1 hari khatam 3 kali, maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa tadabbur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan bisa memahami apa yang ia baca. Maka hendaklah yang kita lakukan dalam semua ibadah, meskipun itu sunnah dan tidak ada larangan untuk melakukan lebih, tapi usahakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena jumlah yang pas dan sesuai dengan kondisi kita. Karena jika kita berzikir misalnya sampai ratusan ribu, maka yang terjadi justru kita tidak khusyuk dan tidak bisa tadabbur dan tergesa-gesa dalam melakukannya. Tergesa-gesa dalam melakukannya, sampai ngos-ngosan dalam melakukan dzikir. Tentunya ini jauh dari makna dan tujuan dzikir. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbaiki kualitasnya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, direnungi dan dihayati. Jelas ini jauh lebih baik daripada kita melakukan ribuan tapi subhanallah sampai tinggal hu. Apa ini? Bukan zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi lebih dari itu harus muncul dari dalam hati kita. Jadi ibadah kita berat ringannya timbangan kelak di akhirat adalah dari kualitas hati kita, dari kekhusyuan kita. Jadi samakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan konsentrasi dengan kualitasnya. Dan itu pada amal apapun, kalau kita terburu-buru pasti kualitasnya akan jelek. Ingin mendapatkan sekian, 1000, 2000. Contohnya saja menulis ya. Kalau kita tergesa-gesa ya, maka tulisan kita tidak akan baik. Bicara kalau tergesa-gesa juga yang dengar tidak akan jelas. Menjahit tergesa-gesa, hasilnya juga tidak akan bagus. Maka dalam beribadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pas, dan memang kita tidak akan bisa menyamai kualitas ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, apabila kita hanya perhatian pada kuantitas, maka bisa jadi kualitas yang akan kita lalaikan. Jadi kalau 100 saja kita rutin istiqomah setiap hari, kita khusyuk, maka ini sudah luar biasa. Daripada kita melakukannya ribuan tapi tidak hadir dari dalam hati kita. Selebihnya untuk apa? Zikir yang lain. Masih banyak tasbih, takbir, tahmid, membaca sholawat. Selebihnya untuk apa? Mencari nafkah. Karena terkadang orang mengejar kuantitas ratusan ribu, sehingga amalan wajibnya berupa mencari nafkah terlupakan. Ini juga menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencari nafkah itu juga wajib. Apakah benar dibolehkan untuk kita melihat rambut wanita ketika kita nadhar? Apa saja yang boleh kita lihat ketika nadhar? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ya, ini telah kita bahas pada kajian panduan nikah lengkap dari A
sampai Z di Masjid Al-Baitar. Batasan nadhar adalah muka dan telapak tangan. Dan muka serta telapak tangan ini sudah mewakili yang dalam, ya. Muka jelas itu paras, itu yang terpenting, itu kita lihat, karena dalam keseharian yang paling banyak kita lihat nanti ketika kita membina rumah tangga adalah wajah. Yang paling sering kita lihat adalah wajah, bukan punggung, bukan yang lainnya, tapi wajah. Kemudian kedua telapak tangan ini mewakili apa yang ada di dalam, ya. Kalau tangannya kecil, maka insya Allah dalamnya juga kecil. Iya, nggak mungkin tangannya besar, dalamnya kecil, atau sebaliknya. Kalau tangannya bulat, maka dalamnya juga bulat. Pasti itu. Kecuali ya mungkin 1-2 tidak seperti itu, tapi mewakili, ya, jari-jari tangan itu sudah mewakili jari-jari kaki dan yang lainnya. Jadi kalau yang panjang-panjang, kakinya juga insya Allah panjang dan seterusnya. Kalau ya seperti itulah. Jadi ini sudah mewakili, cukup begini sudah, insya Allah ini sudah mewakili dalamnya. Termasuk juga warna, ya, nggak mungkin ini hitam dalamnya putih. Atau sebaliknya, ini putih dalamnya hitam. Jadi sudah sama ini, ya. Jadi nggak perlu dibuka, cukup. Oh, seperti itu. Jadi ketika dinadhar, wanita pun tidak boleh memakai apa namanya? Tepung, ya. Oh, kelihatan putih, itu menipu, ya. Jadi ketika nadhar adabnya wanita itu natural, ya. Wanita itu natural. Kemudian rambut bisa ditanyakan kepada, kalau berani ya kepada calonnya langsung, keriting atau lurus atau botak. Ya. Kalau kurang puas bisa mengutus utusan saudara perempuan kita, ibu kita. Yang paling bagus adalah ibu kita, ya. Yang paling bagus ibu kita, ya. Ibu kita tidak akan berbohong, ya. Kalau mak comblang itu seringnya berbohong, hati-hati sama mak comblang. Karena misi mak comblang yang penting jadi. Maka aib-aib itu bakal ditutupi oleh mak comblang. Jadi yang ditonjolkan adalah kelebihannya. Yang ditonjolkan adalah kelebihannya. Iya, dia memiliki sifat seperti tapi itu gampang. Pasti dia bilang gitu, tapi itu gampang, bisa diatur. Padahal setelah jadi kita ngaturnya setengah mati. Dan kalau sudah jadi, mak comblang tidak pernah mau bertanggung jawab. Meskipun ada ya sebagian pendapat membolehkan, ya, selain wajah dan tangan, tapi yang rajih, yang kuat adalah hanya wajah dan tangan, telapak tangan. Ustadz, apakah hukum larangan memakai peci atau baju berwarna merah untuk dipakai sholat? Iya, tidak hanya dalam sholat saja, makruh memakai pakaian merah polos, merah ngejreng, ya, merah menyala. Terkecuali jika ada garis-garisnya atau tercampur dengan warna lain, ya silahkan dibaca di kitab Riyadhus Shalihin tentang adab berpakaian. Afan Ustadz, teman ana membeli motor ana dan terjadilah pertukaran hak atas motor tersebut. Namun setelah terjadi pertukaran hak kepemilikan, teman ana meminjamkan motor tadi untuk ana pakai sementara sampai batas yang ditentukan teman ana tadi. Apakah ini riba ya Ustadz? Iya. Jika sudah terjadi jual beli dan sudah berpindah kepemilikan, ya, sudah sah, A menjual motor kepada si B, sudah selesai, sudah menjadi hak si B.
Kemudian si A ternyata mau cari motor yang lain susah, dananya tidak cukup. Kemudian setiap hari dia harus jalan kaki. Si B merasa kasihan, dipinjamkan kepada si A boleh, dikasihkan lagi gratis boleh, tidak mengapa, bahkan lebih baik. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.